Hari ini kita berada di ujung tahun 2020, menutup buku kehidupan di sepanjang tahun ini yang telah kita lalui selama 366 hari. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa. Saat kita merenungkan jejak-jejak kehidupan sepanjang tahun ini, sungguh nyata bahwa dalam segala warna kehidupan ini, kita tak pernah sendirian karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Putra. Dengan penuh harapan, kita akan menyambut tahun yang baru, karena tahun 2020 sesaat lagi akan menjadi masa lalu. Kita akan melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa Allah kita senantiasa menjadikan segala sesuatu baru. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Roh Kudus. Mari, 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 mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amen. 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, waktu terus bergerak. Waktu akan terus berjalan seiring dengan roda perputaran dunia ini. Entah kita masih bersemangat atau tidak untuk menapaki jalan kehidupan di mana kita berada. Sang waktu akan terus melangkah ke depan dengan pasti. Ibadah malam ini dengan tema bersyukur untuk yang berlalu, berdampak dalam pembaruan. Ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan kehidupan di sepanjang tahun 2020 dan juga memasuki tahun 2021 dengan pembaruan tekad. Ada banyak pengalaman indah yang ingin kita kenang. Tetapi banyak juga pengalaman pahit
yang ingin kita jadikan pelajaran untuk kemudian kita kubur bersama-sama dengan berakhirnya tahun 2020. Disertai tekad untuk lebih memperbaiki diri dan berusaha untuk hidup taat sebagai anak-anak Allah di tahun yang baru. Siang malam musim tahun, gilir ganti malanya, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya. Di segala perubahan, dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman. Kau menjadi Bapa-Ku. Siang malam musim tahun, biar kamu melenyap dalam suka dan dukaku, rahmat Allahku tetap. Tangannya menuntun daku lewat zaman dunia, dan akhirnya ku selalu tinggal dalam rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak kenangan terkait peristiwa di tahun 2020. Apa yang paling Pendeta Winner kenang di tahun ini? Kayaknya Pak Gatot pertama kali ngalami banjir di Kelapa Gading. Betul. Kebaktian tahun baru di GKI Kelapa Cengkir 1 Januari 2020 dibatalkan karena Banjir. kebaktian Minggu Transfigurasi pada Minggu keempat Februari 2020 juga dibatalkan karena Banjir yang kedua di tahun ini. betul. Sejak Minggu keempat bulan Maret 2020, seluruh kegiatan gerejawi dalam kompleks GKI Kelapa Cengkir yang menghimpun umat ditiadakan karena
Pandemi COVID-19, ibadah online pertama kali GKI Kelapa Cengkir. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ah, minum kopinya cepetan dong. Tolong bantuin Mama bangunin Seva sama Deborah. Mereka kan harus sekolah, Pak. Enak banget sih. Bangun tidur, mandi, langsung ngopi. Mama masih mesti masak, jemur. Semuanya Mama yang ngerjain. Aduh mama, pagi-pagi udah ribut mulu. Makanya Papa bantuin dong biar nggak ribut. Bangunin Seva dan Deborah. Sekalian tolong bikinin roti ya, Pak. Lah nambah. Tadi kan suruh bangunin, apalagi sekarang? Pak. Minta tolong tambahin bikin roti aja, keberatan. Mama masih harus beres-beres rumah. Jam 8 juga Mama ada meeting Zoom kantor. Makanya Papa kan bilang, Mbak Yum jangan diberhentiin. Pak. Lagi zaman COVID begini, kita kan harus lebih hati-hati sama orang luar yang bukan keluarga. Lagian kita kan harus lebih berhemat, Pak. Gimana sih, Papa? Ya tapi kan Mama jadi ngomel gini setiap pagi. Papa juga capek, Ma. Udah Papa tolong bangunin Seva dan Deborah. Mama masih harus masak. Harus siapin sarapan nih. Mama juga harus meeting kan. Ma, nge-lag lagi nih. Internet unstable. Seva sebentar lagi kan ulangan. Terus Mama mau disuruh ngapain? Nih, Mama juga keluar masuk Zoom dari tadi. Mama udah sampai minta izin bos Mama nih matiin video. Kalau nggak kuat juga internetnya. Kita kan ada 4 orang, Ma. Mama, Papa, Seva, Deborah. Pada pakai semua koneksinya jadi lemot. Tuh kan, unstable lagi. Jangan salin Seva ya kalau nilai Seva jadi jelek. Itu Deborah lagi ngapain? Main game ya? Enak aja, aku nggak main game. Aku lihat YouTube buat tugas prakaryaku. Emang dasar. Kamu aja yang nggak pinter. Gitu aja mesti lihat YouTube. Kreatif dong, makanya. Kalau emang gampang, bikinin coba. Jangan cuma ngomong doang. Papa, udah mau makan siang? Gak usah, Papa masih kenyang. Mama udah capek-capek masak tadi pagi. Gimana mau selera makan? Dengar kalian semua ribut terus. Iya, Pak. Ini internetnya lemot. Padahal Seva ada ulangan bentar lagi. Pak, masa Deborah dibilang main game sih? Apa sih kalian ribut aja? Papa juga dari tadi jelek koneksinya di kamar. Makanya kalau udah selesai, jamin HP. Siapa yang main HP?
Seva, Deborah, berantem lagi. Ma, Zeva belajar di rumah Adit aja ya. Kamu mau bikin papa malu, Zeva. Lagian, papa mamanya Adit bolehin kamu datang ke rumahnya. Lagi zaman COVID gini. Gak boleh. Kamu tetap di rumah. Terus ulangan Zeva gimana? Masa aku suruh diam-diam saja? Ke rumah Adit nggak boleh. Zeva, kamu mau dengar tidak? Ma, ajarin Deborah dong, ini gimana bikinnya, Deborah nggak ngerti. Pa, tolong bantu Deborah mengerjakan tugasnya. Mama mau ambil jemuran ya, mau hujan. Waduh, Mama. Mikir dong, mikir. Walaupun papa di rumah, tapi banyak kerjaan yang harus papa selesaikan. Ini aja belum kelar, bentar lagi mau meeting. Mama. Ya kita harus kerja sama lah, Pa. Bukan cuma papa yang kerja. Mama juga kerja. Pusing papa di rumah. Mending papa keluar aja dari rumah ini. Sampai dapat engkau mengeluh, menggerutu hatimu kesal. Tiada hidup tanpa kemelut, selalu bahagia, duka tak dikenal. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kalau hari-harimu kelam, tanpa arah tujuan jelas, berikanlah tanganmu digenggam oleh Yesus, jangan sampai terlepas. Mari, mari datang pada Tuhanku, orang-orang yang lesu dan berbeban. Mari, mari datang pada Tuhanku, Dia akan membuat lega dan tenang. Kalau dilihat Pak, drama tadi Pak, konfliknya muncul karena situasi pandemi, semua serba online termasuk belajar dan kerja online Pak. Nah Pak Gatot kan anak 3 ya. Gimana Pak ngatasi ribetnya belajar online-nya anak-anak nih Pak? Ya, yang terjadi di dalam tayangan tadi itu juga dialami oleh saya dan keluarga sebagai keluarga pendeta. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, itu ternyata membuat anggota keluarga sering ketemu, malah sering gesekan, malah sering konflik. Ribut. Itulah yang terjadi dalam dinamika keluarga. Adoh mambu wangi, cedak mambu tai. Berjauhan bau harum, kalau dekat itu bau busuk. Iya Pak. Ya, tapi itulah kehidupan masa kini yang
mau nggak mau kita harus belajar untuk beradaptasi. Menyesuaikan. Ya. Tapi katanya Pak ya, keluarga kalau mengalami konflik bukan berarti keluarga itu salah. Betul. Ya. Ya. Karena konflik itu kan membuat kita itu jadi mengekspresikan diri. Ya, orang serumah kita jadi tahu siapa sebenarnya diri kita. Ya. Sehingga ada sisi baiknya juga di balik konflik atau ribut yang terjadi dalam rumah tangga kita di tengah pandemi ini. Bahwa akhirnya kita lebih mengenal. Mungkin konflik ada tapi relasinya malah meningkat di tengah-tengah pandemi ini gitu ya Pak ya. Saya sendiri anak satu Bapak Ibu, masih kecil. Tapi pusingnya mungkin sama gitu ya. Istri saya pendeta, kami berdua di tengah pandemi sibuk rekaman, anak kami juga belajar online dengan seabrek tugasnya padahal baru berumur 4 tahun, saudara-saudara. Jadi saya rasa semua keluarga mungkin mengalami pergumulan di tengah belajar online, kerja online ini ya Pak ya. Ya, jadi mari kita belajar bukan menyingkirkan konflik, nirkonflik, tetapi bagaimana mengelola konflik yang ada supaya konflik itu justru mendorong kita untuk makin mengenal, makin akrab. Ribut rukun dalam keluarga. Betul. Jadi nggak sampai ribut terus ya, tapi pada satu titik kita harus rukun kembali, berdamai kembali. Bukankah itu juga menjadi pesan Natal di tahun ini, Bapak Ibu? Nah, Pak Gatot, selain itu banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang kita alami di tengah-tengah pandemi ini ya Pak ya. Betul. Dan saya nggak tahu ya, mungkin itu menjadi hal yang membebankan kita, merepotkan kita, atau hal yang baik sebetulnya. Di satu sisi saya merasakan, dulu kalau anak saya setiap bulan itu pasti pergi ke dokter, pasti ke rumah sakit gitu ya, karena ketularan teman-teman sekelasnya. Tapi sekarang karena pandemi malah enggak pernah, malah sehat. Gimana Pak Gatot? Ya, memang tidak selamanya pandemi COVID-19 ini memberi dampak negatif. Ada pula dampak positif. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita ambil bagian di dalamnya untuk menanggulangi pandemi ini. Misalnya, kita memakai masker, kita mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ya, saya rasa itu hal yang baik karena bagian kita mengasihi saudara kita, ya. Bagian kita mengasihi keluarga kita ya Pak Gatot ya. Nah, mungkin Bapak Ibu, mari kita saksikan drama selanjutnya. Mama. Ya Pak. Ma, kita ini jadi pergi belanja nggak sih? Jadi dong Pak. Tapi agak sore ya Pak. Biar sekalian pulangnya mandi sore gitu. Hehehe, iya ya sekarang itu ya Ma. Biar mandinya nggak bolak-balik ya Mah ya. Iya bener. Sekarang tuh repot banget gitu loh Pak. Kalau keluar mesti cepet-cepet mandi, baju mesti diganti, cuci deh semuanya. Cucian mami jadi segambreng. Nah, ngomong-ngomong soal repot Mah, ingat nih Mama, sekalian deh nanti kita perlu mampir ke apotek. Stok masker kita habis. Aduh, habis. Aduh, sekarang ini ya Pak, semua berubah. Gaya belanja kita berubah, jamnya harus disesuaikan, barang belanjaan juga nambah. Pusing kepala Mama. Hand sanitizer, Masker tuh loh, yang habis. face shield. Nah, Aduh, itu kan nggak murah toh Mas sekarang ini ya. jadi toh. uang belanja Mama itu loh Pak, berkurang. Aduh. Tapi gini Mah, puji Tuhan masih bisa nutup Mah. Bener, Yang Pak. repot itu loh resiko kalau
Papa tuh lagi dinas, harus keluar kota. Oh iya benar Pak. Kayak kemarin Papa harus ke Bali. Swab test. Itu parno loh mah, deg-degan. Belum lagi kalau ada yang bersin, hacing ya. Nah, itu diliatin banyak orang mah. Dikira sakit kan Pak? Sekarang ini semua harus cuci tangan, baju harus sering ganti, harus bersih mah. Bener. Sekarang itu emang semua berubah Pak. Semoga kita bisa melewati ini semua ya Pak. Semoga kita selalu sehat. Semoga kita sabar Pak. Iya mah, kita harus jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Pak. Kemarin Mama telepon Oma Ivon. Mama ngecek kabarnya. Kan Oma Vivi, sahabat Oma Ivon, kemarin meninggal Pak. Hah? Oma Vivi yang baik itu? Iya, yang baik Pak, yang baik banget, yang rajin ke gereja Pak. Itu meninggal. Ya ampun. Makanya Mama langsung telepon Oma Ivon. Mama tanya, gimana kabarnya? Dia sedih banget loh Pak. Terus jadi curhat deh sama Mama. Curcol. Aku sedih. Sahabatku satu-satunya di masa tuaku 3 hari lalu telah dipanggil Tuhan karena si COVID. Ya ampun, kenapa makin tua makin tidak bahagia? Katanya makin tua bakal makin bahagia. Tapi sekarang saya berasa malah menderita. Perasaan gak adil nih hidup. Percuma melakukan sebuah kebenaran hari demi hari. Tapi ternyata hasilnya sakit begini. Doa biar sembuh gak dijawab. Akhirnya sahabatku malah mati. Tinggal sendiri. Oma. Nah, tuh. Saya tinggal sama cucu saya. Hanya dia yang bisa menghibur. Oma. Sini, Uno, sini. Oma. Oma. Udah Oma. Jangan sedih lagi. Uma tahu kita nggak boleh sedih terus. Tapi susah. Iya, tapi kita mesti berjuang. Itu kan yang Oma bilang sama Uno. Iya sih. Memang hidup harus terus maju. Betul. Uno, kamu juga harus berjuang untuk hidup setia ya. Bagaimana tapi caranya? Ya, Oma juga nggak tahu. Kita hanya bisa berharap, hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ya udah Oma, jangan sedih lagi ya. Cucuku tersayang. Wah, kasihan juga ya mah. Tapi bersyukur loh, masih ada cucunya namanya Uno. Si Uno, iya Uno itu namanya ya. Iya, untungnya ada Uno. Mudah-mudahan Oma Ivon sehat terus ya Pak. Soalnya sekarang itu kalau sakit ke rumah sakit, ya ampun, repotnya Pak, repotnya. Ya, apalagi kalau udah lansia itu kan lebih rawan toh ya. Ya wes mah. Ini kan jadinya kita belanjanya nanti sore ya. Papa tak buka laptop dulu, tak nyicil kerjaan dulu dikit ya mah ya. Ya wes,
Kalau gitu mama mau ke dapur, mau beres-beres dulu. Ya wes, aku tak kerja dulu bentar. Oke deh. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat dalam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Saudara-saudara, salah satu dampak pandemi COVID-19 yaitu banyak yang sakit dan angka kematian pun meningkat. Keluarga-keluarga berduka karena kehilangan untuk selama-lamanya, ditinggal pergi untuk selama-lamanya orang-orang yang dikasihi dan mengasihi keluarga. Tapi kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa ternyata jemaat kita, ya, sepanjang COVID ini kita belum pernah melayani yang meninggal karena COVID. Bahkan anggota jemaat pun kita belum pernah melayani kematian ya Pak ya, betul ya? Kalau nggak salah selama pandemi ini kita melayani lebih banyak kepada kehilangan anggota keluarga simpatisan GKI Kelapa Cengkir. Berapa kali ya Pak ya? Betul, sekitar 4 atau 3 kali, 4 kali. 4 kali ya Pak ya. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersyukur ya di tengah-tengah kondisi COVID ini ternyata jemaat GKI Kelapa Cengkir cukup aware soal protokol kesehatan. Betul, ya, cukup peka, cukup sigap mengenai protokol kesehatan ini sehingga dapat menjaga diri dengan baik. Ya, semoga kedepannya kita juga tetap sehat Bapak Ibu, tetap hidup ya, kita sama-sama bisa melewati COVID-19 ini ya Pak ya. Betul. Jadi mari kita perhatikan dan laksanakan protokol kesehatan. Saudara-saudara, selain ada yang kehilangan orang yang dikasih karena dipanggil pulang oleh Tuhan, pandemi ini juga membawa dampak kepada perekonomian nasional. PHK terjadi, sulit mendapatkan pekerjaan, bisnis yang dirintis tiba-tiba bangkrut. Betul Pak. Meskipun kita juga sempat bikin warung kokonat digital ya Pak ya, untuk membantu jemaat ya. Tapi memang tidak mudah ternyata Bapak Ibu, setelah kami juga coba pelayanan itu, mensupport ya. Ternyata respon dari masyarakat juga belum bisa maksimal memang. Namun kami melihat bahwa kita berusaha melewati masa pandemi ini gitu ya, dengan mengembangkan usaha-usaha yang baru, mungkin yang selama ini kita nggak pernah lakukan, jadi kita lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Betul, itu sebuah pelajaran yang berharga bahwa keluarga-keluarga tidak menyerah kalah terkait dengan ekonomi yang terpuruk. Tetap berupaya seoptimal mungkin bagaimana bisa mendapatkan penghasilan untuk mendukung berbagai pemenuhan kebutuhan hidup. Selama itu hal yang baik, halal, mengapa tidak dilakukan?
berani melakukan terobosan yang baru. Setuju Pak. Dan saya rasa pelan-pelan ini perekonomian kita mulai bangkit. Ya. Mungkin di samping kita juga mulai menyesuaikan diri dengan kondisi new normal ini. Ya. Kondisi ekonomi kita pelan-pelan akan bangkit kembali. Saya rasa kita perlu cara pandang yang optimis ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi pandemi ini memang ada dampak negatifnya, tetapi mari kita optimis juga melihat ada sisi positifnya. Pandemi ini memang membuat perjalanan kehidupan kita berat, tetapi mari kita juga mengingat bahwa ada Tuhan yang setia menyertai kita. Apapun yang terjadi, mari kita tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat adegan berikut ini. Bagaimana pergumulan saudara-saudara kita di tengah ekonomi yang nggak mudah ini. Weh bro, sendirian aja. Ayo Ton, ayo gabung sini. Itu si Marta ada juga, cuma lagi kue nih. Come. Gimana bro? Kafe lu gimana? Aman? Aman apanya? Kafe gue 3, yang beroperasi tinggal 2. Kan sekarang juga banyak kan yang beli take away. Sedikit banget ininya, jarang pada makan di tempat. Karena nggak berani tuh. Pas PSBB kan memang peraturannya nggak boleh makan di tempat. Ya begitulah, amsyong deh, omsetnya kurang bagus. Buat bayar pegawai aja susah Ton, nggak cukup tiap bulan. Ininya pengeluarannya besar, ya pelan-pelan lah ya, supaya bertahan bagaimana. 3 tahun waktu itu lancar, bagus. Terus tiba-tiba stuck begini. Benernya sih kagak nyangka ya. Tahu gitu kesel juga keluar dari kantor. Lu gimana Ton? Enak dong, tiap bulan ada duit masuk. Enakan apanya bro? Lu nggak tahu. Gue juga dipotong 25% bro. Ya? Anak gua juga sekarang dikurangin juga bro. Nah, dampaknya apa? Pekerjaan jadi numpuk. Sekarang nggak mungkin kita nggak bagi-bagi pekerjaan. Pastinya dibagi-bagi. Sekarang efeknya apa? Gue jadi pulang malam. Gue kan jadi bantu anak buah. Bukan lu WFH. WFH gimana? WFH sama aja bro. Malah makin pusing, tau nggak? Sekarang WFH gue di rumah. Listrik makin naik. Kenapa gue bilang makin naik? Data sebagian besar di kantor. Otomatis gue harus koordinasi dong. Gue harus koordinasi sama teman-teman divisi lain. Mau nggak mau, ya gue harus jalanin. Walaupun gue tahu sendiri, gue sebenarnya gue juga takut-takut Ton. Gue takut-takut ketepak COVID. Iyalah, pastilah. Ada Anton. Wih, Marta. Apa kabar, Ton? Kebetulan nih bisa kumpul di sini. Gimana istri sama anak sehat? Puji Tuhan, semuanya baik-baik aja sih. Istri masih kerja di distributor alat berat. Itu tak, istri gue udah kena PHK 2 bulan yang lalu. Dia ada kena pengurangan karyawan. Agnes kena PHK? Bukan dia orang lama? Justru orang lama yang diberesin dulu itu bro. Ya mau gimana lagi. Tapi ada imbasnya nih. Suster di rumah
jadinya di-cut juga. Tapi mau gimana lagi? Kan itu maunya dia juga, ya kan? Tapi mau nggak mau, gue harus kencangkan ikat pinggang. Lo tahu sendiri kan, dari tadi kan gue ngomong, gue sekarang gaji tinggal 75%, bro. Gimana anak lo yang masih di Malai kan? Ya itulah yang membuat kepala ku tambah pusing. Tinggal setahun lagi aja. Masa suruh pulang? Sayang kan? Betul. Tapi ya tahu sendiri. Kembang kempis bayarnya. Berat, Bo. Kamu tahu kan, salon istriku udah tutup sejak Mei kemarin. Sebenarnya sih boleh buka, tapi ya dengan protokol yang ketat tentunya ya. Cuman aku kayaknya nggak mau resiko lah. Tutup dulu aja lah. Pegawai juga kemarin pada diberhentiin semua. Cari pegawai baru kan nggak gampang. Ya, udah tutup aja lah. Sekarang sejak tutup, istriku bantu-bantu di kafe. Pegawaiku kan juga udah dikurangin. Ya, dialah bantu-bantu di kafe. Pusing. Tiap akhir bulan mikirin gimana nih bayar karyawan. Tabungan udah terkuras. Amsyong ton, amsyong. Ton, tahu nggak? Kalau dipikir-pikir, yang paling enak sekarang mata. Dosen kan nggak butuh modal, gaji tetap, tinggal cuap-cuap, pendapatan tiap bulan pasti, ya nggak tak? Enak aja kalian, pandemi gini mana ada yang nggak kena imbas. Income gua, emang kalian pikir nggak kena imbas? Ya memang sih, gaji sebagai dosen nggak ada yang kepotong. Cuman uang transport hilang kan. Apalagi yang paling kerasa tuh undangan ceramah-ceramah sama pelatihan gitu, jadi nggak ada sekarang. Mana pengeluaran juga bukannya makin kecil, makin bengkak. Yang pasti kan listrik 2 kali lipat. Kerja seharian, pakai komputer, nyalain AC, ya kan? Terus kerja tuh kayaknya nggak ada habis-habisnya. Habis ngajar yang ini, ditunggu meeting yang lain gitu kan? Yang pasti capek banget kerja di rumah tuh. Ya Tuhan, kapan COVID ini akan berlalu? Udah jam berapa nih? Udah jam 2. Aku duluan ya. Jam 4 aku ada meeting yang lain. Kalau kalian masih mau lanjut, silakan. Aku duluan ya. Tip. Thank you ya, Tak ya. Ya, bye. Oke, see you, Tak. Bye-bye. Hati-hati ya. Sorry nih, Ton. Gue juga harus cabut dulu nih. Masih ada kerjaan. Ku doain masalahmu juga cepat selesai. Cepat kelar. Kita saling doain ya, Tan ya. Oke. Bye. Oke. Apa deh? Bye. Marilah saudaraku, saat ini kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, banyak yang kami alami di sepanjang tahun ini. Bukan hanya kami sendiri akan tetapi hampir di seluruh bagian dunia mengalami pergumulan berat di masa pandemi COVID-19. Kami semua dikejutkan oleh banyaknya perubahan yang terjadi, baik dalam diri maupun keluarga, dan kami merasa hidup kami menjadi sulit dan tak berdaya. Kami lebih sering mengisi hidup kami dengan keluhan, omelan, kemarahan, kesedihan, kekhawatiran, bahkan keegoisan untuk hanya memikirkan hidup kami sendiri. Bahkan kami lupa bahwa sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja-Mu, seharusnya lah kami ikut memperjuangkan kerajaan-Mu di dunia dan membawa shalom bagi sesama. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus melangkah bersama-Mu, bahkan di setiap kesulitan hidup yang kami hadapi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan, saudaraku, Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang ke-6 akan menjadi perenungan kita di akhir tahun ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, Mazmur 23 sering kita nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lagu yang menurut saya sangat familiar sekali. Sejak dahulu kala, mungkin usia lagu ini juga sudah cukup lama, saudara-saudara. Kita menyanyikan mungkin dalam kondisi kita senang, kita bahagia. Namun tahukah saudara-saudara, banyak penafsir yang menafsirkan Mazmur 23 ini mengatakan bahwa latar belakang dari Mazmur 23 ini justru bicara kekelaman Daud. Ada yang mengatakan bahwa Daud dalam kondisi dikejar-kejar oleh Saul. Ada juga yang mengatakan bahwa Daud ini sedang dikejar oleh anaknya sendiri, Absalom. Nah, saudara-saudara, tentu hal ini menjadi hal yang menarik karena lagu yang kesannya baik-baik saja ternyata dilatar belakangi oleh peristiwa yang tidak baik-baik saja. Dan ini menarik, saudaraku, kalau saya tanya ke jemaat, gimana kabarnya hari ini, Pak? Gimana kabarnya, Bu? Rata-rata kebanyakan jemaat menjawab, "Oh, kami baik-baik saja, Pak. Puji Tuhan." Padahal mungkin sebetulnya tidak sedang baik-baik saja. Ada sebuah rasa yang mungkin tidak enak untuk menyampaikan. Ada rasa yang mungkin sungkan untuk menyampaikan segala keluh kesah unek-unek yang sedang dirasakan. Terlebih di tengah pandemi ini, saudaraku. Tahun 2020 menurut saya kita tidak bisa mengatakan ini adalah tahun yang baik-baik saja, kabarnya baik. Tahun 2020 mungkin menjadi tahun yang paling tidak kita inginkan. Banyak peristiwa terlebih pandemi ini yang sudah memporak-porandakan segala kehidupan normal kita saat ini. Dan mungkin sampai hari ini dari sejak pandemi dimulai di bulan Maret, kita tidak sedang baik-baik saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengakui diri bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, itu satu langkah yang sebetulnya harus kita lakukan. Menerima situasi dan kondisi, tidak terus-menerus denial atau menolak situasi pandemi ini. Pandemi ini adalah sebuah realita yang harus kita hadapi bersama-sama, kenyataan hidup kita saat ini. Dan mungkin kita merasakan saat ini Mazmur 23 ini benar-benar berseru di telinga kita, karena kita mengalami seperti Daud ada di dalam lembah kekelaman. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sama-sama bagaimana Daud dapat mensyukuri di tengah lembah kekelamannya. Daud tetap melihat penyertaan Tuhan, gada dan tongkat Tuhan, gambaran Tuhan sebagai gembala. Di mana Daud juga punya latar belakang profesinya dulu adalah seorang gembala, saudara-saudara. Dia paham betul bagaimana dia menjaga domba-dombanya. Dan saat ini Daud membayangkan jikalau dia ada di posisi domba-domba tersebut, domba-domba yang dijaga oleh para gembala. Merasakan ketenangan, merasakan keamanan, dan terlebih lagi diberikan makanan rumput yang hijau, air yang segar. Saudaraku, Daud nampaknya mau memotivasi kita, memberikan penghiburan bagi kita. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan tidak meninggalkan kita karena Dia adalah gembala yang baik, saudaraku. Meskipun ekonomi kita diporak-porandakan, meskipun kita mengalami yang mungkin PHK, meskipun saat ini situasi keluarga kita karena kondisi yang serba online, serba terbatas,
Apa-apa harus menggunakan jaringan internet yang super cepat dengan biaya yang tidak murah. Di mana tadi kita melihat juga di drama rebutan yang namanya koneksi internet, saudaraku. Dan juga berbagai macam pergumulan, terlebih lagi yang namanya duka cita. Menurut saya itu salah satu lembah kekelaman yang paling berat, saudara-saudara. Duka cita, kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin menjadi pergumulan kita di tahun 2020 yang paling tidak mudah. Namun saudaraku, Tuhan menyertai. Namun saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan. Ternyata Dia adalah gembala yang baik. Dengan gada, tongkat, dan setiap rengkuhan kasih sayangnya, cintanya yang begitu besar, merangkul kita, merengkuh kita, yang terbatas ini, saudara-saudara. Maka mari di akhir tahun ini, di samping segala situasi yang tidak baik-baik saja ini, mari kita akui juga bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan biarlah setiap pergumulan kita, Bapak dan Ibu, jangan dibiarkan ditanggung sendiri. Kalau bisa ditanggung bersama-sama rasa yang berat ini. Ada saya dan Pendeta Gatot yang juga siap melayani Anda untuk berkonseling. Ada juga partner-partner konseling kami, seperti Gading Konseling yang ada di Kelapa Gading ini, yang siap mendampingi juga di saat kita sedang mengalami pergumulan dan butuh psikolog, butuh psikiater. Mari curahkan, keluarkan perasaan Anda yang tidak baik-baik saja ini, terlebih di tahun ini 2020, saudara-saudara. Biarlah dimulai dari bercerita, mari kita berbagi beban satu dengan yang lain. Kalau toh misalnya ada teman baik Anda atau bahkan anggota keluarga terdekat Anda, saya rasa itu baik untuk Anda mengeluarkan beban itu. Perasaan tidak baik-baik saja itu. Keluarkan, biarkan setiap orang anggota kita juga merasakan apa yang sedang kita pergumulkan di tahun 2020 ini. Namun percayalah bahwa Kristus menyertai, bahwa Kristus akan memberikan kita rumput yang hijau dan juga air yang tenang untuk kita bisa nikmati bersama-sama. Percayalah juga bahwa kita akan melalui bersama-sama lembah kekelaman ini, saudaraku. Bersama-sama mari kita lewati tahun 2020 ini, kita song-song meskipun mungkin 2021 bukanlah tahun yang mudah juga. Namun mari kita dasari dengan syukur dan pengharapan yang ke depan jauh lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dahulu dan selamanya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Sang Bapa kami, puji syukur kepadamu atas tahun yang berganti lagi. Usia kami pun bertambah pada hari ini. Sisa hidup kami di dunia ini akan berkurang lagi. Namun, kasih setiamu ya Allah selalu baru setiap pagi, serta semakin nyata setiap kali tahun berganti. Puji syukur atas cinta kasih Sang Ilahi yang tiada berakhir, termasuk pada hari pertama di tahun baru ini. Ya Allah yang senantiasa peduli kepada kami. Segala sesuatu di dunia ini memang tidak ada yang abadi. Segala sesuatu silih berganti, perubahan demi perubahan akan terus kami alami. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami. Firman-Mu kekal dan layak menjadi pedoman dalam setiap kondisi. Firman-Mu mengoreksi dan meneguhkan kami, sehingga kami semua dapat mengisi hidup ini dengan penuh arti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang sejati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memperhatikan kitab Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya itu telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya perubahan membuat manusia mengalami ketidaknyamanan. Ada balita yang rewel menjelang tidur ketika diajak keluar kota karena guling kesayangannya tertinggal di rumah. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah merupakan perubahan yang dialami oleh banyak orang terkait dengan pandemi COVID-19. Perubahan tersebut tentu menimbulkan ketidaknyamanan. Frekuensi dan durasi bertemu dengan anggota keluarga meningkat, tetapi justru ternyata menimbulkan gesekan, konflik antar anggota keluarga. Ketika memasuki tahun cantik 2020, ada sejumlah impian dan harapan yang begitu tinggi.
Namun ternyata ada yang bisnisnya bangkrut pada tahun ini, mengalami di PHK, menyaksikan anggota keluarga meninggal dunia, bahkan lebih dari satu kali mengalami peristiwa perkabungan, serta berbagai persoalan hidup lainnya. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Tuhan di dalam perubahan-perubahan yang demikian cepat, bahkan di luar dugaan kita? Saudara-saudara, pada saat ini kita sengaja memilih tidak berhimpun dalam sebuah gedung gereja untuk menyelenggarakan kebaktian tutup tahun dan tahun baru karena pandemi COVID-19. Di masa lalu, jemaat-jemaat Tuhan khususnya ketujuh jemaat di Asia Kecil yang sekarang masuk dalam wilayah Turki juga tidak bisa leluasa berhimpun dalam pertemuan jemaat. Bila ada pertemuan jemaat harus dilakukan dengan rahasia. Mengapa? Karena ada penganiayaan. Saudara-saudara, Kitab Wahyu merupakan sastra apokaliptik. Isinya bukan ramalan tentang masa depan, tetapi penguatan dan dorongan kepada umat yang sedang ditindas agar mereka tetap berpengharapan kepada Allah. Ketujuh jemaat di Asia Kecil itu mengalami 3 pergumulan utama. Yang pertama, konflik internal. Terjadi perdebatan sengit terkait dengan ajaran sesat. Yang kedua, konflik dengan orang Yahudi. Karena orang-orang Kristen dianggap sebagai aliran yang menyimpang dari agama Yahudi. Dan yang ketiga adalah konflik dengan pemerintah karena orang-orang Kristen menolak untuk menyembah kaisar. Penganiayaan yang sangat hebat dialami oleh jemaat-jemaat pada zaman Kaisar Domitianus. Ada yang mengatakan Kaisar Nero merupakan orang jahat yang gila, tetapi Domitianus merupakan orang jahat yang waras. Oleh karena itu, Yohanes bermaksud menyapa jemaat-jemaat Tuhan dan meneguhkan mereka agar tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun, karena saat itu kekristenan dilarang dan dimusuhi, maka distribusi tulisan berupa surat menjadi sangat riskan. Sehingga yang dipakai untuk menguatkan jemaat adalah sastra apokaliptik. Sehingga orang-orang Yahudi yang beragama Kristen yang ada di perantauan bisa mengerti tulisan Yohanes tersebut. Namun orang lain di luar jemaat-jemaat Tuhan tidak mengerti maksud tulisan itu. Pesan utama kitab Wahyu yaitu Sang Anak Domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah memulai perubahan kosmis dan sekarang ini sedang duduk bersama Allah Bapa. Ia juga sedang turut merasakan penderitaan jemaat. Karena itulah Sang Anak Domba itu yang akan datang untuk menggenapi perubahan kosmis. Dia benar-benar setia. Dia adalah Allah yang akan menjadi pemenang. Jadi, wahai jemaat, tabahlah, setialah menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, walaupun jemaat-jemaat saat itu mengalami penganiayaan besar, namun pesan utama kitab Wahyu bukan ajakan untuk transmigrasi dari bumi ke surga. Dunia ini diciptakan dengan sangat indah dan baik oleh Allah, sehingga Allah terus-menerus memperbarui dunia ini. Lihatlah langit yang baru dan bumi yang baru. Lihatlah
kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara-saudara, berdamailah dengan segala perubahan dan kebaruan, walaupun perubahan tersebut sangat mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Teruslah berproses bersama dengan Allah yang tidak pernah lelah untuk memperbarui kehidupan ini. Oleh karena itu, tekunlah berdoa. Gigihlah berupaya. Janganlah jemu-jemu untuk menjadi berkat bagi sesama. Allah tetap setia menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 sungguh nyata. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berdoa dengan penuh percaya. Kami berdoa bagi setiap upaya penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini dapat segera dikendalikan. Mampukanlah kami ya Allah untuk beradaptasi dengan perubahan, baik yang ditimbulkan oleh pandemi ini maupun karena perkembangan zaman. Mampukanlah kami untuk berani melakukan perubahan, baik di dalam diri sendiri maupun di setiap area di mana kami berperan. Setiap rencana pada tahun ini yang telah kami susun, kepadamulah kami berserah ya Tuhan. Bagi setiap pelajar dan mahasiswa, baik yang ada di dalam kota, luar kota maupun luar negeri, Tuhan sertailah mereka. Bagi setiap orang yang bekerja, baik sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, yang berwirausaha, maupun sebagai ibu rumah tangga, kami memohon, Tuhan sertailah mereka. Bagi yang sedang dalam pemulihan kesehatan, menjalani sejumlah rencana terapi dan pengobatan, kami memohon, Tuhan sertailah mereka. Ya Allah, tahun baru telah kami masuki. Apapun yang terjadi, nama-Mu kami muliakan dan kami puji. Kami juga bersedia menjadi berkat bagi sesama di sekitar kami, kini dan di sini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara sekalian, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami atas kasih setiamu selama ini. Dalam tahun ini kami dapat melalui dengan semua kehendak-Mu. Kami percaya itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucap puji syukur kepadamu dengan mempersembahkan apa yang telah Kau berikan kepada kami, untuk dapat kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berbagi, karena sebagai tanda syukur kami kepadamu. Kami panjatkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang selalu bersyukur kepadamu. Amin. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anakmu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Di dalam tahun baru, hatiku rindulah melayani Kau Tuhan, dan jadi saksi-Mu. Telah datang tahun baru, bintangku inilah, di bumi dan di sorga, Kau Tuhan sertaku. Umat Tuhan memasuki tahun yang baru ini. Berdamailah dengan segala perubahan dan kebaruan yang terjadi yang dikerjakan Allah. Marilah kita sebagai gerejanya senantiasa memancarkan kasih-Nya dengan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ciptaan sebagai wujud nyata kepedulian kita kepada Sang Raja. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.